Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat datang kembali pada sesi pengajaran kali ini. Jadi kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami berdoa, minta tolong Tuhan berbicara buat kami semua dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, dan biarlah dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, kami berani memutuskan untuk hidup taat kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Kali ini kita akan belajar ayat 19, ayat 20, lalu kemudian saya akan lompat ke ayat yang ke-26. Saya akan baca ayatnya satu-satu, lalu kita akan belajar sampai kita bisa memahami makna seperti yang Alkitab maksudkan kepada kita. Mari, Yakobus pasal yang pertama, ayat 19. Alkitab bilang ini Bapak Ibu, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Ayat 20, "Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Nah, sampai di sini dulu, mari kita kembali ke ayat yang ke-19. Di situ Alkitab memberikan ada poin-poin tertentu yang saudara dan saya perlu memperhatikannya. Hal untuk diperhatikan pada ayat 19 adalah Alkitab bilang begini Bapak Ibu, setiap orang individual, saudara secara pribadi, saya secara pribadi, hendaklah cepat untuk mendengar. Nah, kata cepat di situ Bapak Ibu, itu kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata tachis. Tachis itu bukan sekedar berarti cepat mendengar, tetapi tachis itu juga punya arti adalah siap mendengar. Berarti dari sejak awal Alkitab berupaya memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa kita harus melatih diri kita bersama-sama untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap mendengarkan apa saja yang pada kenyataannya kita harus dengar dalam kehidupan tiap-tiap hari. Nah, rata-rata orang siap sekali Pak Ibu, siap sekali untuk mendengarkan kabar baik, berita baik, hal-hal yang menyenangkan untuk didengar oleh telinga, orang siap mendengarnya. Tapi tidak banyak orang siap mendengar berita-berita yang kurang baik, berita-berita yang tidak menyenangkan, berita-berita yang berkaitan dengan begini, pengkhianatan, fitnah, orang membicarakan sesuatu yang tidak ada kaitannya, tidak mewakili kebenaran tentang kita. Nah, rata-rata orang tidak siap mendengarnya. Secara ini yang Alkitab berupaya beritahukan kepada saudara dan saya sejak dari awal, bahwa apapun yang kita pada akhirnya harus dengar dengan menggunakan telinga kita, saudara dan saya harus ada dalam keadaan siap. Sebab pada waktu saudara dan saya tidak siap untuk mendengarkan apa saja yang kita dengar, hasil yang kemudian akan terjadi adalah saudara dan saya akan menjadi orang yang cepat sekali untuk berkata-kata dan cepat juga untuk melampiaskan amarah dalam diri kita.
Kuncinya sederhana Pak, Ibu. Latihlah diri untuk tetap berada dalam keadaan siap. Supaya pada akhirnya dengan berita apa saja yang pada akhirnya saudara dan saya bisa mendengarnya, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk mengekspresikan amarah keluar dari dalam diri kita. Nah, ayat 19, kata terakhir adalah marah. Sedangkan ayat yang ke-20, kata yang kedua adalah amarah. Kalau saudara selidiki dalam Alkitab bahasa Inggris dan juga dalam Alkitab bahasa Yunani, saudara akan menemukan bahwa kata marah pada ayat 19 itu sama dengan kata amarah pada ayat yang ke-20. Karena dua kata ini menggunakan kata yang sama pada bahasa Yunani, yaitu kata orge. Jadi Alkitab di ayat 19 lagi bilang ini kepada saudara dan saya, bahwa kalau kita menjadi orang-orang yang siap mendengarkan segala sesuatu, berita apapun itu, atau perkataan apapun itu, maka saudara dan saya akan ditemukan, saya ulang, sebagai orang-orang yang lebih lambat untuk berkata-kata, dan juga lebih lambat untuk pada akhirnya melampiaskan amarah keluar dalam diri kita. Nah, mari kita lihat dulu arti dari kata lambat, Pak, Ibu. Kata lambat di situ, bahasa Yunani menggunakan kata bradis. Bradis itu arti yang pertama adalah begini, lebih lambat mengolah dalam pikiran supaya kita lebih paham. Jadi kan begini Alkitab lagi bilang, untuk apapun yang saudara dan saya dengar, mau itu orang bicara baik tentang kita, mau itu orang bicara buruk tentang kita, mau itu orang angkat namanya kita, atau bahkan orang berupaya rusak nama baiknya kita, membicarakan sesuatu yang sangat tidak mewakili kebenaran tentang kita. Nah, ini yang Alkitab bilang, siaplah mendengar itu, tetapi lambatlah berkata-kata. Nah, lambatlah, saya ulang, bradis artinya, kalau kita udah dengar, lebih lambatlah mengolah dalam pemikiran, supaya kita paham apa yang kita dengar. Kalau saudara dan saya cepat olah tapi tidak paham dalam pemikiran kita, yang kemudian keluar dari kita adalah kata-kata yang cepat pula. Dan rata-rata kata-kata yang keluar tanpa begini, mengolah dengan benar dalam pemikiran kita, biasanya akan keluar kata-kata tidak bertanggung jawab, kata-kata yang melukai orang lain, kata-kata yang menyakiti, menjatuhkan, merusak orang lain. Sedangkan ini yang Alkitab ajarkan. Pada waktu saudara dan saya berkata-kata, seharusnya kata-kata yang keluar dari kita berkaitan dengan hidupnya orang lain adalah kata-kata yang membangun orang lain, menasehati orang lain, menguatkan orang lain, kata-kata yang membawa orang lain bertemu dengan kelegaan dalam jiwanya. Tapi ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya tidak siap dengarkan berita tertentu atau perkataan tertentu datang dalam kehidupan kita, ulang. Yang terjadi adalah saudara dan saya tidak akan mengolah kata-kata itu dalam pikiran kita untuk memahami lebih dulu. Kalau hal ini tidak terjadi, ulang, saudara dan saya akan cepat sekali mengeluarkan kata-kata tidak bertanggung jawab. Secara ini yang Alkitab bilang, kalau orang siap dengan apa yang mereka dengar, mereka akan ditemukan sebagai orang yang sangat lambat berkata-kata. Tidak menjadi orang-orang yang bicara dulu baru mikir. Semua orang yang siap dengan berita apapun yang mereka dengar dalam kehidupan berkaitan dengan kehidupan mereka secara pribadi adalah orang-orang yang nantinya akan mengerjakan tindakan ini, Bapak Ibu. Berpikir dulu baru berkata-kata. Sehingga pada akhirnya waktu kita mengeluarkan kata-kata, kita tidak akan menyesali kata-kata yang kita ucapkan. Dan bahkan kata-kata kita itu tidak akan merusak kehidupannya orang lain. Mengapa? Sebab ini yang Alkitab ajar. Olahlah dulu dalam pemikiran. Pahami dulu apa yang kita dengar. Supaya pada akhirnya kita bisa berespon benar dan kita tidak ditemukan sebagai orang-orang yang bereaksi salah dengan cara mengeluarkan kata-kata tidak bertanggung jawab. Nah, berikutnya Alkitab ajar, kata lambat atau bradis itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Yang kedua, lambat untuk percaya. Jadi begini Pak, Ibu, jangan gampang terprovokasi oleh apapun yang kita dengar.
Makanya kenapa Alkitab bilang, siaplah ketika kita mendengarkan berita apa saja yang sampai ke telinga kita. Jadilah orang yang olah segala sesuatu, timbang segala sesuatu dalam pemikiran kita, lalu sampai pada akhirnya kita bertemu dengan pemahaman mengenai apa yang kita dengar. Lalu begini, jangan cepat sekali mempercayai apa yang kita dengar. Sebab apa yang kita dengar belum tentu benar. Makanya Alkitab sudah bilang dari awal, lambatlah untuk berkata-kata, lambatlah untuk orge, lambatlah untuk menjadi orang yang dikuasai oleh amarah. Artinya, jadilah orang yang timbang segala sesuatu dan jangan gampang kemakan hoax. Jangan gampang percayai apa kata orang. Saudara dan saya harus duduk, diam, timbang ulang, olah dalam pemikiran, cari fakta, temukan kebenarannya, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa memutuskan tindakan apa yang kita akan ekspresikan berkaitan dengan apa yang kita dengar. Kalau saudara dan saya ulang, cepat mendengar, lalu kemudian cepat pula berkata-kata, lalu kemudian cepat pula melampiaskan amarah dalam diri kita, bahayanya Pak, Ibu, di kita. Amin. Oke. Nah, mari kita lihat dulu ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tadi saya sudah bilang, kalau saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang cepat mendengar, tetapi juga begini, cepat berkata-kata, dan juga cepat untuk melampiaskan amarah, atau sebaliknya, lambat mendengar, nggak siap mendengarkan berita yang kita dengar, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang cepat mengeluarkan kata-kata, cepat melampiaskan amarah di dalam kita. Tadi saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu, ruginya di kita Pak, Ibu. Kenapa ruginya di kita? Sebab ayat 20 Alkitab bilang, orge yang saudara dan saya putuskan untuk lampiaskan dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita, Alkitab bilang, itu tidak membuat saudara dan saya mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Secara kita semua tahu bahwa waktu kita ditebus di dalam Kristus punya karya salib, di dalam kuasa darah Kristus, saudara dan saya pada akhirnya ditebus dari budak dosa, ditebus supaya pada akhirnya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang menghambakan diri hidup dalam dosa, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang menghambakan diri atau mengabdikan diri hidup dalam kebenaran. Nah, rupa-rupanya supaya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang di mata Tuhan, sebagai orang-orang yang terlatih untuk hidup di dalam kebenaran. Ini yang Alkitab bilang runtutannya dari ayat 19 dan ayat 20. 1. Siaplah mendengarkan apa saja. Tetapi, 2, untuk apapun yang kita dengar, mari saya ulang, saudara dan saya harus mengolahnya dengan baik dalam pemikiran kita, sampai kita paham apa yang kita dengar. Lalu, jangan cepat-cepat percaya apa yang kita dengar. Uji ulang. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya tidak terjebak kepada perilaku asal ngomong tanpa dipikir. Lampiaskan amarah secara sporadis, secara brutal, tanpa ada kendali dalam diri kita. Waktu kita melakukannya, Alkitab bilang, saudara dan saya tidak sedang mengerjakan sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat, apakah amarah? Sebab hal ini kita tidak boleh mengerjakannya, Pak Ibu. Waktu saudara dan saya terjebak kepada amarah, atau bahasa Yunani bilang orge, percayalah, saudara dan saya mau melayani dalam bentuk apapun, saudara dan saya mau nasihati orang pakai ayat sekalipun, saudara dan saya mau dikenal sebagai orang-orang yang jago khotbah sekalipun, tapi kalau saudara dan saya tetap mengerjakan orge karena kita nggak siap dengan apa yang kita dengar, kita terlanjur dengan kata-kata kita tanpa pertimbangan, kita memberi diri kita dikuasai oleh amarah. Nah, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya tidak sedang hidup di dalam kebenaran dari cara Tuhan menilai. Nah, mari kita lihat dulu apakah orge atau apakah amarah. Orge atau amarah itu juga diambil dari kata oregomai. Nah, arti dari kata amarah adalah begini Pak Ibu. Dorongan yang kuat untuk meluapkan kemarahan sampai puas. Apakah amarah? Apakah orge? Dorongan yang kuat untuk meluapkan kemarahan sampai kita puas.
Jadi Alkitab lagi bilang begini, waktu saudara marah, bolehkah kita marah? Boleh Pak, Ibu. Tetapi di dalam marah itu harus ada kendali. Marah tanpa kendali itu sama dengan orge. Nah, kayaknya pengertian dari orge adalah sebuah dorongan yang sangat kuat untuk meluapkan, melampiaskan kemarahan dalam diri kita. Nah, sampai kita puas. Jadi berarti begini, nggak ada kendali di dalamnya. Nggak ada kekang di dalamnya. Waktu kita meluapkan kita punya kemarahan, yang terjadi adalah kata-kata kita jadi ngawur, Pak, Ibu. Kita ucapkan kata-kata apa saja tanpa kita pikir. Tahukah saudara bahwa pada prinsipnya begini Pak Ibu, kalau saudara dan saya marah, lalu kita meluapkan kemarahan kita tanpa kendali di dalamnya, maka kata-kata apapun yang saudara bisa luncurkan dengan sangat licinnya gitu, dengan sangat gampangnya keluar dari mulutnya kita. Tahukah saudara itu akan menyakiti orang lain? Membuat orang lain terluka, menjatuhkan orang lain, menciutkan orang lain di dalam diri mereka. Nah, itu yang Alkitab bilang, itu tidak sedang mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, marah boleh, tapi pakai kendali. Supaya waktu saudara marah dengan menggunakan kendali, kata-kata saudara bukan kata-kata yang terlanjur, kata-kata yang tidak bisa direvisi lagi. Alat paling baik untuk melukai orang lain, itu kata-kata Pak, Ibu. Kata-kata. Kata-kata yang keluar karena marah di dalam kita, itu udah nggak ada kendali. Makanya kenapa ayat 20 Alkitab bilang, amarah atau orge, dorongan yang kuat untuk meluapkan kemarahan sampai kita puas karena tanpa kendali, itu adalah sesuatu yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Berikutnya, apakah amarah atau orge? Amarah atau orge adalah kebencian yang mendorong saudara dan saya untuk menghukum orang lain atau menghakimi orang lain dengan menggunakan apa? Kata-katanya kita. Makanya tadi Alkitab kan sudah bilang di ayat 19, siaplah mendengarkan segala sesuatu, lalu lambatlah berkata-kata dan lambatlah juga untuk terjebak kepada amarah itu sendiri. Saudara dan saya bisa tuh mendengar berita yang tidak mewakili kebenaran tentang kita. Tapi jangan pernah biarkan berita itu membuat saudara dan saya pada akhirnya begini, membenci orang yang mengatakan hal tersebut kepada kita, lalu kemudian kebencian itu akan mendorong saudara dan saya menghakimi orang tersebut atau bahkan menghukum orang tersebut. Sebab Alkitab bilang, waktu saudara dan saya dipenuhi dengan kebencian yang mendorong kita menghukum atau bahkan menghakimi orang lain, itu adalah sesuatu yang tidak sedang mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, apakah amarah atau apakah orge? Berikutnya Alkitab bilang, balas dendam. Berarti ini yang Alkitab bilang kan, siaplah mendengarkan berita apa saja, supaya pada akhirnya saudara dan saya punya kendali pada kata-kata kita, lalu dalam pertimbangan kita juga punya kendali dalam diri, sehingga saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang terjebak kepada balas dendam. Keinginan yang kuat untuk membalas dendamnya kita kepada orang lain, yang ternyata akhirnya kita temui mereka telah menyebarkan berita yang tidak benar mewakili kehidupannya kita. Sebab waktu saudara dan saya terjebak kepada amarah atau membiarkan diri kita dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam, nah Alkitab bilang begini Pak, Ibu, ini adalah sikap, ini adalah perenungan, ini juga adalah tindakan yang tidak sedang mengerjakan sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, apakah amarah atau apakah orge? Ternyata amarah atau orge itu pengertian berikutnya adalah begini Pak, Ibu, agitasi jiwa. Nah, pengertian paling sederhana tentang agitasi jiwa adalah begini Pak, Ibu. Jiwa yang gampang sekali terhasut untuk melakukan tindakan huru-hara. Makanya kan prinsipnya Alkitab sudah ajar dari sejak awal. Apapun yang kita dengar, atur diri supaya kita tetap terlatih berada pada posisi siap. Waktu kita siap dengarkan berita apa saja, saudara dan saya akan lambat berkata-kata, saudara dan saya akan lambat membiarkan amarah itu terefleksi keluar dari hidupnya kita.
Waktu saudara dan saya siap mendengarkan apa saja, maka saudara dan saya akan tertolong untuk tidak mengalami agitasi jiwa. Apakah agitasi jiwa? Saya ulang, jiwa atau diri sendiri yang sangat gampang terhasut untuk menimbulkan huru-hara dalam kehidupan, huru-hara dalam sebuah hubungan. Bapak Ibu percayalah, apapun yang kita dengar tanpa kita sortir, dan apapun yang kita dengar dalam posisi kita nggak siap, itu sangat mudah untuk menghasut saudara dan saya, memicu untuk menjadi sumber huru-hara dalam sebuah hubungan. Makanya kenapa Alkitab bilang, siap untuk mendengarkan apa saja. Jangan gampang percaya, olah dulu dalam pemikiran, pahami apa yang kita dengar. Jangan memberi diri terkuasai oleh amarah. Kalau saudara dan saya mengerjakannya, kita akan menjadi orang-orang yang memicu huru-hara dalam hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya. Apakah amarah atau orge? Terakhir, amarah atau orge artinya adalah begini. Emosi yang diluapkan dengan sebuah tindakan kekerasan. Seperti tampar orang, pukul orang, lempar barang buat orang dalam seluruh kemarahan. Nah, Alkitab bilang, itu kalau saudara dan saya melakukannya, tahu nggak? Itu bukan sebuah kebenaran dari cara Tuhan melihat. Sumbernya sebenarnya dari ayat 19 Alkitab sudah bilang, siaplah, latihlah diri untuk siap mendengarkan apa saja. Setelah kita mendengarkan apa saja, ulang ya Bapak Ibu, ulang. Ini yang Alkitab ajar. Olah segala sesuatu di dalam pemikiran sampai kita paham. Lalu, jangan gampang percaya dengan apa yang kita dengar. Jangan gampang terhasut hoax, supaya pada akhirnya, saudara dan saya ulang, dapat ditemukan sebagai orang-orang yang dari satu hari ke hari berikutnya, terlatih menjadi orang-orang yang penuh dengan kendali. Kendali terhadap kata-kata, dan juga kendali terhadap emosinya kita. Sebab Alkitab bilang, selama tidak ada kendali, selama saudara dan saya menjadi orang-orang yang sangat gampang percaya, lalu mengalami agitasi jiwa, gampang sekali terhasut dalam kehidupannya kita. Ulang, Alkitab bilang, saudara dan saya sedang tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat apakah kebenaran. Kebenaran, Alkitab menggunakan kata, bahasa Yunani menggunakan kata dikaiosonai. Nah, apakah dikaiosonai? Pengertian yang pertama dari dikaiosonai adalah begini, kebenaran di dalam Kristus. Berarti kan ini yang Alkitab bilang, kebenaran di dalam Kristus adalah jadilah orang-orang yang siap mendengarkan apa saja. Lalu, untuk apapun yang kita dengar, mari saya ulang, sebab kita seringkali gagal di area ini Pak, Ibu. Mengolah segala sesuatu yang kita dengar dalam pemikiran kita, supaya kita paham dulu, baru kita bisa menentukan sikap macam apa, tindakan macam apa yang harus kita ekspresikan. Ingat, jangan gampang percaya dengan apa yang kita dengar. Sebab ini yang Alkitab bilang, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus, saudara dan saya harus ditemukan hidup di dalam kebenaran. Karena kita hidup di dalam Kristus. Amin. Nah, berikutnya. Apakah dikaiosonai? Dikaiosonai punya pengertian yang kedua adalah begini. Keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan yang disetujui oleh Tuhan. Berarti Alkitab lagi bilang, keseimbangan dalam pikiran, perasaan, dan juga tindakan adalah hal-hal yang disetujui oleh Tuhan. Semua orang yang lambat mendengar, lalu kemudian begini, cepat berkata-kata, dan cepat melampiaskan amarah atau orge dalam diri mereka, rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang, kamu tidak seimbang. Tidak seimbang dalam pikiran, tidak seimbang dalam perasaan, tidak seimbang dalam tindakan. Dan ketidakseimbangan ini tidak pernah disetujui oleh Tuhan. Makanya kenapa
Ulang ya, saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang terfokus kepada upaya begini. Siaplah mendengar, supaya lambat berkata-kata, supaya lambat terjebak kepada amarah. Sehingga pada waktu kita memilih untuk hidup dengan standar itu tuh, Alkitab bilang begini, saudara dan saya adalah orang benar di dalam Kristus. 2, saudara dan saya adalah orang yang terlatih memiliki keseimbangan berpikir, keseimbangan merasa, keseimbangan tindakan, dan keseimbangan yang terjadi di dalam kita adalah sesuatu yang telah disetujui oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang telah disetujui oleh Tuhan. Nah, apakah dikaiosonai? Dikaiosonai itu artinya adalah begini Pak, Ibu, kekudusan hidup. Jadi coba saudara perhatikan, amarah itu dikaitkan dengan kudus atau tidak kudus hidup. Lidah yang ada kendali atau lidah yang tidak punya kendali, itu pun dikaitkan dengan realita kudus atau tidak kudusnya hidup. Berarti ini kan yang Alkitab lagi bilang. Kalau saudara dan saya waktu kita mendengarkan sesuatu, sebuah berita atau apa saja yang orang bicarakan tentang kita di luar sana, lalu kita ada dalam keadaan tidak siap, lalu kita gampang mengeluarkan kata-kata tanpa kendali, kita gampang terjebak kepada orge atau amarah. Nah, ini yang Alkitab bilang, kamu tidak sedang hidup di dalam kekudusan berdasarkan standar yang Tuhan tetapkan. Sebab rupa-rupanya begini, siap mendengarkan segala sesuatu, itu adalah ekspresi kekudusan di dalam hidupnya kita. Menjadi orang-orang yang tidak gampang mengeluarkan kata-kata tanpa diolah dulu. Jadi artinya sebelum ngomong mikir dulu, kata-kata saya nyakitin orang nggak? Kalau saudara dan saya adalah tipikal yang begini, sebelum ngomong dipikir dulu, ditimbang dulu. Kata-kata saya nyakitin orang nggak? Kata-kata saya mendiskreditkan orang nggak? Kata-kata saya melukai orang lain nggak? Menjatuhkan orang, merendahkan orang, membuat orang gampang terjebak kepada kepahitan nggak? Nah, kalau kita menimbangnya, lalu kemudian kita menemukan, kalau saya bicara A, orang akan sakit. Jadi lebih baik saya putuskan untuk, saya nggak mau bicara A, saya akan bicara B. Kata-kata yang tidak akan menyakiti orang lain. Tahukah saudara, berdasarkan ayat 19 dan ayat 20 yang baru saja kita pelajari, Alkitab lagi bilang, saudara dan saya sedang hidup di dalam kekudusan. Waktu saudara dan saya memilih untuk marah sih, tapi pakai kendali. Sehingga saudara dan saya tidak terjebak kepada orge, tidak terjebak kepada amarah. Saudara dan saya adalah orang yang dikenal sebagai orang kudus di hadapan Tuhan. Sebab rupa-rupanya ketika orang mengerjakan amarah atau orge, mereka tidak sedang mengekspresikan kekudusan di hadapan Tuhan. Ulang. Lawan katanya, ketika orang mengenakan kendali pada emosi mereka, sehingga mereka tidak terjebak kepada amarah, maka sebenarnya mereka sedang mengekspresikan kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Amin. Berikutnya, apakah kebenaran atau dikaiosonai? Kebenaran atau dikaiosonai, arti yang berikutnya adalah integritas, arti yang lain adalah keadilan, yang merupakan karakter dari Tuhan sendiri. Berarti Alkitab bilang, kalau saudara dan saya tidak siap mendengarkan apa saja, berita apa saja dengan telinganya kita, lalu kita gampang sekali keluarkan kata-kata untuk melampiaskan amarah dalam diri kita secara sangat tidak bertanggung jawab, kata-kata kita ngelukain orang lain, jatuhkan orang lain, rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang, dari cara Tuhan melihat, saudara dan saya tidak sedang hidup dalam integritas. Dari cara Tuhan melihat, saudara dan saya tidak sedang hidup dalam keadilan. Amin. Nah, ini kan bahaya Pak, Ibu. Makanya tadi saya bilang, kalau saudara dan saya tidak siap dengan apa yang kita dengar, lalu kita asal keluarkan kata-kata untuk melampiaskan amarahnya kita nggak pakai kendali pada lidah kita dan sikap kita dan tindakan kita, bahayanya di kita. Kenapa? Karena waktu Tuhan nilai kita, ulang ya, Tuhan nilai kamu tidak sedang mengerjakan kebenaran, kamu sedang hidup dalam ketidakseimbangan. Kamu sedang menjadi orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Kamu tidak memiliki integritas dalam diri. Kamu menjadi orang yang tidak sedang mengekspresikan keadilan dalam hidup. Bapak Ibu, karakter Kristus tidak tampak
tampak pada kita waktu saudara dan saya mengumbar kata-kata tanpa pertimbangan. Karakter Kristus tidak akan tampak nyata di dalam kita waktu saudara dan saya mengumbar amarah tanpa kendali dalam diri kita. Makanya kenapa Alkitab bilang, kalau kamu terjebak kepada amarah, kamu tidak sedang mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Nah, mari sekarang kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 26. Yakobus pasal 1 ayat 26. Kalau saudara sudah dapat, mari saya baca. Alkitab bilang ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, perhatikan ya, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kan ini yang Alkitab bilang. Kita ngaku kita beribadah, tapi kita menjadi orang-orang yang tidak siap mendengarkan berita apa saja. 2, kita menjadi orang-orang yang cepat sekali berkata-kata tanpa pertimbangan. 3, kita menjadi orang-orang yang gampang sekali membiarkan amarah dalam diri kita termanifestasi tanpa kendali di dalam dirinya kita. Nah, ini yang Alkitab bilang, sekalipun saudara dan saya mengaku diri kita beribadah, rupa-rupanya Alkitab bilang, kalau ada orang tidak bisa mengekang lidahnya mereka, sebenarnya mereka sedang memposisikan diri sebagai penipu. Lagi tipu diri sendiri loh, mengaku beribadah tapi kenapa lidah tidak dikekang? Berarti Alkitab bilang kamu lagi jadi penipu dalam kehidupan. Lalu ini yang Alkitab bilang, kalau kamu tidak punya kekang pada lidah, kamu tidak punya kekang pada amarah, yang kemudian kamu lontarkan kata-kata dengan seenaknya dalam kehidupan, Alkitab bilang sia-sia ibadahmu. Penipu. Saudara dan saya adalah penipu. Apapun yang kita sebut bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan, Alkitab bilang, sia-sia. Makanya tadi saya bilang kepada saudara di ayat 20, Alkitab sudah bilang bahwa waktu saudara dan saya kenakan kendali pada kata-kata kita, saudara dan saya kenakan kendali pada emosinya kita nggak terjebak pada amarah. Alkitab bilang kita sedang mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Sedangkan orang yang tidak mengenakan kendali pada lidah, pada emosi di dalam diri mereka, sekalipun mereka ngaku saya orang beribadah, Pak, Ibu, mengertilah, saudara dan saya sebenarnya cuma penipu. Karena apa coba? Ibadah kita sia-sia kok. Nah, mari. Sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan beribadah atau ibadah. Bahasa Yunani menggunakan kata treskos atau treskeia. Pengertian dari beribadah atau ibadah yang pertama adalah begini Pak, Ibu, saleh. 2, takut kepada Tuhan. 3, menyembah Tuhan. 4, disiplin rohani. Berarti Alkitab lagi bilang, semua orang yang beribadah jelas-jelas mereka orang saleh. Jelas-jelas mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang yang sah sedang menyembah Tuhan dalam hidupnya mereka. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang punya disiplin secara rohani di dalam diri. Makanya begini, waktu saudara dan saya mengaku, saya beribadah loh, saya saleh, saya takut Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya punya disiplin rohani, tapi saudara dan saya tidak tanggung jawab dengan kata-kata kita, nggak ada kekang pada lidah kita nggak tanggung jawab dengan emosinya kita. Pada titik itu tuh Alkitab bilang saudara dan saya penipu. Amin. Nah, mari kita cross-check ulang Pak, Ibu. Dalam tiap-tiap hari, waktu kita berhadapan dengan istri kita di rumah, suami kita di rumah, anak-anaknya kita, orang-orang di dekat kita, dalam pelayanannya kita, di tempat kita kerja, di tempat kita bangun usaha, dalam komunitas sosial yang saudara terlibat di dalamnya. Coba perhatikan dengan baik. Orang kenal kita sebagai orang beribadah nggak? Orang-orang yang saleh, takut Tuhan, menyembah Tuhan, dan punya disiplin rohani enggak? Orang-orang harus kenal kita sebagai orang-orang yang beribadah dengan cara begini. Saudara dan saya hanya akan dikenal sebagai orang saleh waktu kita punya kendali pada lidah dan kita juga punya kendali pada emosi. Kenapa? Karena kita siap mendengarkan apa saja, berita apa saja datang dalam hidupnya kita.
pada titik itu, saudara dan saya akan disebut sebagai iya. Dia betul-betul orang saleh, dia beribadah. Dia betul-betul orang yang takut akan Tuhan, dia beribadah. Dia betul-betul adalah orang yang menyembah Tuhan, dia beribadah. Dia betul-betul adalah orang yang memiliki kedisiplinan rohani di dalam dirinya, dia adalah orang yang beribadah. Jangan sampai saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang begini, tidak beribadah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Karena waktu kita ngaku beribadah, tapi ternyata, saya ulang Pak Ibu, sebab ini penting. Ternyata, nggak ada kendali pada kata-kata kita. Nggak ada kendali juga pada emosi di dalam kita. Nah, ini yang Alkitab bilang, kamu tidak sedang beribadah. Mau ngaku saleh dari mana? Kamu cuma penipu. Kamu tidak sedang beribadah. Mau ngaku takut akan Tuhan dari mana? Kamu penipu. Kamu tidak sedang beribadah. Mau ngaku menyembah Tuhan dari mana? Kamu penipu. Lalu, kamu tidak sedang beribadah. Kamu tidak memiliki disiplin rohani di dalam kamu punya diri. Berarti itu yang ayat 26 bilang, kamu sebenarnya cuma penipu. Saudara dan saya cuma penipu. Kalau ternyata kita tidak siap melatih diri kita, siap mendengarkan apa saja, lalu latih diri kita untuk gunakan kekang pada lidah, gunakan kekang pada emosi, supaya saudara dan saya tidak terjebak kepada mengeluarkan kata-kata tidak bertanggung jawab. Dua, saudara dan saya tidak terjebak pada orge atau amarah yang tadi kita sudah pelajari. Amin. Nah, Alkitab bilang, sebagai penipu, di ayat 26, ini yang Alkitab bilang, sia-sia ibadahnya. Ngaku beribadah, tapi ternyata tidak teruji sebagai orang beribadah. Itulah sebabnya kenapa Alkitab bilang gini, sia-sia ibadahnya. Nah, kata sia-sia di situ, bahasa Yunani menggunakan kata mataios. Mataios itu sia-sia itu artinya begini, kosong ibadahnya. Ngaku ibadah, ngaku saleh, takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, punya disiplin rohani, tapi tidak ada kendali pada lidah, tidak ada kendali pada emosi. Alkitab bilang kosong ibadahnya. Halo? Semua penipu yang mengaku sebagai orang beribadah, ternyata Alkitab bilang, kamu kosong, ibadahnya kosong. Dua, sia-sia atau mataios, arti yang berikutnya adalah begini, ibadahnya nggak punya kekuatan. Ibadahnya juga nggak ada tujuan. Ibadahnya nggak mengandung kebenaran. Coba bayangkan tuh. Semua orang yang menjadi penipu dalam hidup tiap-tiap hari, entah mereka mau mengaku beribadah dari sisi mana aja, tapi kalau lidah nggak punya kendali, emosi nggak punya kendali, ini yang Alkitab bilang, ibadah yang kamu ngaku sebagai ibadah ternyata nggak punya kekuatan, nggak punya tujuan, dan nggak ada kebenaran di dalam tindakan itu. Tindakan beribadah yang kita mengaku kita beribadah itu. Lalu berikutnya, sia-sia atau mataios, Alkitab bilang gini, sia-sia sama dengan tidak mendatangkan keuntungan buat saudara dan saya. Berarti Alkitab bilang, orang yang tidak siap mendengarkan berita apa saja datang dalam kehidupan mereka, orang yang kemudian menjadi gampang sekali berkata-kata tanpa olah pikir terlebih dahulu. Lidah nggak punya kendali, nggak ada kekang. Emosi nggak ada kendali, emosi nggak ada kekang. Gampang sekali melampiaskan amarah keluar dari dalam diri. Alkitab bilang, satu, kamu penipu. Dua, kamu bukan orang beribadah. Berarti ini yang Alkitab bilang, ibadah kamu sia-sia. Ternyata Alkitab bilang gini, kalau kamu hidup sebagai penipu, kalau saudara dan saya hidup sebagai penipu, maka ini yang Alkitab bilang. Tindakan yang kita pilih untuk kita kerjakan tidak mendatangkan untung buat kita. Berarti Alkitab lagi bilang, waktu saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan, saleh, takut akan Tuhan, menyembah Tuhan, punya disiplin rohani, ekspresinya adalah kenakan kekang pada lidah, sebelum ngomong dipikir dulu, timbang dulu, nyakitin orang atau enggak. Lalu berikutnya, kenakan kekang pada emosi, supaya kita enggak melampiaskan amarah secara tidak bertanggung jawab, lalu kita nyakitin orang dengan ekspresi amarahnya kita yang meluap-luap. Nah, ini yang Alkitab bilang, waktu saudara dan saya tidak mengenakan kendali dalam diri kita, itu merugikan kita.
Karena kita dikenal oleh Tuhan. Orang yang tidak sedang mengerjakan kebenaran. Dan dua, orang yang tidak sedang beribadah di hadapan Tuhan. Itu mendatangkan kerugian buat kita. Sebaliknya, kalau saudara dan saya taat kepada ayat 19, ayat 20, dan juga ayat 26, maka apapun yang kita kerjakan, yaitu latih diri siap dengarkan segala sesuatu. Waktu kita mendengarnya, kita olah baik-baik dulu, kita timbang segala sesuatu, baru kemudian kalau toh kita mau berkata-kata, kata-kata kita atau lidahnya kita sudah pasang kekang lebih dulu, lalu kita memasang kekang juga pada emosinya kita, supaya jangan kita terjebak kepada amarah. Waktu saudara dan saya melakukannya, Alkitab bilang, tindakan kita adalah tindakan beribadah. Tindakan kita bukan tindakan penipu. Tindakan kita akan mendatangkan keuntungan buat hidupnya kita. Mengapa? Apa yang kita kerjakan adalah sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Mari Pak, Ibu, mari kali ini kita uji ulang diri kita. Terbiasa terfokus untuk latih diri siap dengarkan segala sesuatu enggak? Dua, menjadi orang yang melatih diri tiap hari untuk olah segala sesuatu yang kita dengar, pertimbangkan segala sesuatu, baru kemudian kalau toh kita mengeluarkan kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang kita pilih dengan baik, supaya jangan mendiskreditkan orang lain. Berikutnya, emosi di dalam kita manage begitu rupa supaya kita jangan terjebak kepada agitasi jiwa, kepada amarah, orge yang tadi Alkitab ajar. Mari kita reflect ulang. Uji diri sendiri, supaya pada akhirnya waktu kita hidup di hadapan Tuhan, dan kita hidup di hadapan orang-orang di sekeliling kita, mereka pada akhirnya menemukan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang saleh, yang takut kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan, dan juga yang memiliki disiplin rohani, yang bukan penipu dalam kehidupan, dan sebagai orang-orang beribadah, kita nantinya yang akan menikmati keuntungan dari Tuhan. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Saya selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa waktu kami memutuskan mengikuti Tuhan, maka kami sendiri dalam hidup tiap-tiap hari harus melatih diri begitu rupa untuk taat kepada firman Tuhan. Tolong kami supaya kami berhasil taat karena kami paham firman Tuhan, supaya biarlah dalam perubahan hari demi hari, kami kedapatan sebagai orang-orang yang semakin mengakar kuat di dalam kebenaran, lalu bertumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah-buah baik dalam kehidupan kami. Sehingga buah yang kami hasilkan bisa dinikmati oleh Tuhan dan juga bisa dinikmati oleh sesama manusia. Kami berdoa biarlah cara hidup kami yang benar betul-betul terekspresi dengan nyata dalam kelakuan tiap-tiap hari, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Meteraikan seluruh firman Tuhan di dalam perenungan kami, di dalam pertimbangan kami, supaya seumur hidup kami terkenal, bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan saja, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku kebenaran dalam kehidupan. Berkat-Mu turun atas kehidupan kami. Sebelum kami menutup pertemuan kami bersama hari ini, kami mau bersama-sama berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.